Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menilai bahwa tuntutan pidana terhadap Harvey Muiz terlalu berat apabila disandingkan dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa. Halo, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan channel Sambalado. Semakin banyak hal diulas, semakin bertambah cerdas. Tahukah kamu? Keadilan tidak hanya harus ditegakkan, tetapi juga harus dirasakan. Pepatah ini mencerminkan esensi dari penegakan hukum yang diharapkan oleh masyarakat, terutama dalam konteks korupsi timah Harvey Muiz yang mencoreng wajah keadilan. Vonis ringan dalam kasus ini menimbulkan pertanyaan besar tentang keadilan dan efektivitas sistem hukum di Indonesia. Dalam bayang-bayang gempuran semangat pemberantasan korupsi yang digaung-lantangkan oleh pemerintah, kasus korupsi timah Harvey Muiz muncul sebagai cermin retak yang mengecewakan banyak orang. Dengan kerugian negara yang mencengangkan, mencapai 300 triliun rupiah, vonis 6 tahun dan 6 bulan penjara, terasa seperti tamparan bagi harapan penegakan hukum yang adil. Vonis tersebut jauh lebih ringan dibanding tuntutan jaksa 12 tahun penjara. Mungkinkah benar, hukum di Indonesia hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas? Atau, kita harus bertanya pada rumput yang bergoyang, barangkali di balik semak-semaknya, masih ada keadilan yang kita harapkan. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menilai bahwa tuntutan pidana terhadap Harvey Muiz terlalu berat apabila disandingkan dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa. Atas dasar itu, Harvey dijatuhi hukuman lebih rendah daripada tuntutan jaksa. Ketua Majelis Hakim Eko Arianto menimbang, tuntutan pidana penjara selama 12 tahun terhadap diri terdakwa Harvey Muiz terlalu berat. Menurut Hakim, PT Timah Tbk dan PT Refine Bangkatin atau PT RBT tidak melakukan penambangan ilegal di Bangka Belitung karena memiliki izin usaha pertambangan dan izin usaha jasa pertambangan. Maka dari itu, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 6 tahun dan 6 bulan penjara kepada Harvey, lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum. Sebagaimana kronologis perkara yang dipertimbangkan Majelis Hakim, Hakim Ketua menyampaikan pada mulanya, Harvey terkait dalam bisnis timah. Berawal dari kondisi PT Timah Tbk yang sedang berusaha untuk meningkatkan produksi timah dan penjualan ekspor timah. Apabila ada pertemuan dengan PT Timah, Harvey mewakili dan atas nama PT RBT. Namun ia tidak termasuk dalam struktur pengurus, baik komisaris, direksi, serta pemegang saham. Karena Harvey bukan pengurus perseroan PT RBT, maka Hakim Ketua berpendapat, ia bukan pembuat keputusan kerjasama peleburan timah antara PT Timah dan PT RBT. Harvey juga dinilai tidak mengetahui administrasi dan keuangan, baik pada PT RBT dan PT Timah. Sebelumnya, Majelis Hakim memutuskan Harvey divonis pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan karena terbukti melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dalam kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah PT Timah pada tahun 2015 hingga 2022. Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan kepada Harvey berupa pembayaran uang pengganti sebesar 210 miliar rupiah, subsidiar 2 tahun penjara. Ya, Pak. Ini kemarin kan baru kita lihat kan soal putusan hakim terkait dengan vonis terhadap Harvey Muiz nih Pak. Ini 6,5 tahun, padahal tuntutan dari JPU sendiri 12 tahun. Nah, ini gimana nih Pak? Baik, rekan media, yang pertama bahwa tentu kita akan terus menghormati, menghargai apa yang menjadi sikap dan putusan dari pengadilan, khususnya pengadilan Tipikor di Jakarta Pusat, bahwa hakim sudah membuat keputusan seperti itu. Nah, yang kedua, tentu hukum acara kita memberikan waktu kepada
penuntut umum dalam waktu 7 hari ini masa berpikir-pikir, tentu kami akan melakukan kajian, ya, jaksa akan melakukan kajian terhadap pertimbangan-pertimbangan yang sudah diberikan oleh majelis hakim. Ya, tentu nanti dengan kajian itu akan diputuskan apakah jaksa penuntut umum akan melakukan upaya hukum berupa banding atau tidak. Nah, karena memang kita lihat dari sisi Stratmat, barangkali masih ada perbedaan yang jauh antara tuntutan dengan putusan. Tapi dari Kejagung sendiri menilai ini sudah pas belum sih Pak dengan kerugian negara yang hampir mencapai 3,5 tahun ini Pak? Kalau masih berpikir-pikir tadi Bapak sebagai dari Kejagung sendiri Pak, itu gimana Pak? Nah, jadi begini, memang kerugian terhadap perkara ini secara totally itu kan 300 triliun, ya. Nah, ada 271 kerugian lingkungan, kemudian sisanya itu merupakan kerugian keuangan negara, ya. Nah, dalam kaitan ini terhadap terdakwa Harvey Muiz, ya, hakim kan sudah membuat putusan, ya, bahwa dijatuhi hukuman 6,5 tahun dan uang pengganti senilai 210 miliar, kan. Tentu perhitungan 210 miliar kan perhitungan terhadap kerugian yang dinikmati oleh yang bersangkutan dari total sebanyak 300 triliun. Nah, berarti ada pihak-pihak lain lagi yang terkait soal itu. Nah, kami memandang bahwa tentu dengan tuntutan 12 tahun dikaitkan dengan putusan, memang ini masih ada range yang sangat jauh. Tetapi semua itu nanti akan kami kaji, ya, melalui jaksa penuntut umum, karena sembari kita menunggu salinan putusannya, ya, kita melihat apa urgensi-urgensi yang sudah dipertimbangkan oleh majelis hakim, dan dengan itulah nanti maka kami akan mempertimbangkan dalam waktu 7 hari yang diberikan waktu oleh pengacara kita, oleh KUHAP, apakah kami akan melakukan upaya hukum berupa banding atau tidak. Nah, tentu dari kajian-kajian ini nanti yang menjadi dasar bagi jaksa penuntut umum untuk mengambil sikap, ya, ke depannya seperti apa. Berarti bisa dipastikan bakal banding nih Pak, ya, walaupun tadi 7 hari itu. Nah, nanti kita lihat lah seperti apa pastinya, karena kan ini maraton, ya, secara maraton jaksa melihat sesungguhnya apakah hal-hal dalam surat tuntutan itu sudah dipertimbangkan oleh majelis. Nah, kemudian yang kedua, mengapa majelis artinya mengambil putusan dalam kaitan Stratmat sangat masih begitu jauh dengan apakah pertimbangan bahwa tuntutan katanya yang terlalu tinggi itu reasonable menurut jaksa. Nah, hal-hal seperti ini nanti yang akan dipertimbangkan oleh jaksa penuntut umum untuk mengambil sikap melakukan upaya hukum atau tidak.